rumahnya akan terbangun menjadi indah. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Nah, pagi hari ini kita akan kembali membahas tentang perjamuan kudus. Bapak Ibu, perjamuan kudus ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Kenapa? Karena perjamuan kudus ini yang menjadi esensi kekristenan kita, yaitu mati dan bangkitnya Tuhan kita. Ketika Yesus mati, mempersembahkan dirinya, ada dua bagian yang penting yang perlu kita ingat setiap saat, yaitu tubuh dan darah Tuhan. Katakan bersama-sama, tubuh dan darah Tuhan. Dan itu sudah dinyatakan sejak di perjanjian lama. Konsep korban persembahan ini Bapak Ibu Saudara itu sudah diadakan. Bahkan sejak di kitab Kejadian, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, Tuhan segera mempersembahkan seekor hewan. Dan kita tahu ketika mereka jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, mereka akan membuat pakaian dari daun-daunan, Bapak Ibu Saudara, daun pohon ara. Mereka membuat pakaian dari daun ara yang melambangkan kebenaran diri sendiri, usaha diri sendiri. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka segera mengambil daun pohon ara dan mereka membuat pakaian untuk menutupi ketelanjangan mereka. Itu menggambarkan kebenaran diri sendiri, usaha diri sendiri, kerja keras mereka untuk menutupi kelemahan, untuk menutupi kesalahan, untuk menutupi ketelanjangan. Dan hal itu yang kita saksikan di sekitar kita hari-hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu orang-orang untuk menutupi kekurangan mereka, menutupi masalah-masalah mereka. Mereka bekerja keras sedemikian rupa sampai mereka menjadi stres, lelah, tertekan, dan tidak sedikit di antara mereka yang sakit dan mereka meninggal pada usia muda. Nah, inilah pentingnya Gereja JKI Puri Marina bersama dengan jemaatnya yang telah menikmati Injil. Kita harus memberitakan Injil kepada banyak orang, semakin hari semakin banyak orang, supaya lebih banyak orang yang mendengarkan Injil. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Injillah yang bisa menutupi dengan sempurna setiap keburukan, kelemahan. Injillah yang bisa menyelesaikan setiap masalah hidup kita. Amin. Injil adalah pernyataan kasih Allah, korban Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Nah, ketika Tuhan lihat Adam dan Hawa telanjang, Dia membuat pakaian dari daun ara yang sebentar kering, layu, Bapak Ibu Saudara, dan tidak berguna lagi. Lalu Tuhan turun menyembelih seekor hewan. Dan Alkitab berkata, Tuhan mengganti pakaian Adam dan Hawa yang semula dari daun ara menjadi pakaian dari kulit binatang. Nah, itu artinya apa? Ada korban di sana, ada hewan yang disembelih, ya, dan kulitnya dijadikan oleh Tuhan pakaian untuk Adam dan Hawa pada saat itu. Dan itu berbicara apa? Yesus Kristus sebagai korban yang sempurna, Dia menjadi pakaian manusia yang baru untuk kita semua. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, sejak itu konsep korban ini terus jalan. Bahkan dari zaman Ayub, Abraham ini adalah manusia mezbah Bapak Ibu Saudara. Apa ya? Bahasa Inggrisnya itu ya. Nah, di mana saja dia ketemu Tuhan, dia mesti mempersembahkan korban bakaran. Dia mesti mempersembahkan korban di setiap tempat di mana dia ketemu Tuhan. Di setiap tempat di mana dia mengalami Tuhan, dia selalu mempersembahkan korban. Bapak Ibu. Dan pada hari tuanya, yang menarik di sini, Abraham balik lagi mengelilingi tempat-tempat di mana dia mendirikan mezbah-mezbah itu. Dia mengingat lagi kebaikan-kebaikan Tuhan. Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, ingatlah segala kebaikannya. Itu yang akan menjadi kekuatan untuk kita terus bisa melangkah menjalani kehidupan ini. Amin. Jangan ingat masalah kita. Jangan ingat hutang-hutang kita Bapak Ibu Saudara. Diingat-ingat gak bakal lunas, harus dibayar. Amin. Ya, diingat-ingat gak bakal lunas. Masalah kita diingat-ingat juga gak bakal selesai, harus dihadapi. Jangan ingat-ingat masalah, hutang, sakit, penyakit atau apapun yang buruk. Ingatlah kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan telah menyertai kita sampai hari ini dan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin. Dan itu yang akan menolong kita bisa menghadapi, melewati setiap hal-hal yang tidak baik
sekalipun ya, kata khotbah Pak Yakub minggu lalu tentang gembala yang baik ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, 2 bulan ini tema kita kan memiliki Yesus, memiliki segalanya. Makanya kita akan membahas semua tentang Yesus 2 bulan ini ya. Nah, salah satunya adalah tentang perjamuan kudus. Kalau kemarin Bapak Ibu ya, perjamuan kudus, kematian Yesus di atas kayu salib adalah gambaran anak domba yang dikorbankan di perjanjian lama. Jadi setiap kali kita menemukan korban di perjanjian lama, itu melambangkan, menggambarkan apa yang terjadi pada Yesus di perjanjian baru. Ya, jadi konsep korban ini adalah gambaran Yesus Bapak Ibu Saudara di perjanjian lama. Nah, yang menarik di sini, Imamat 22 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama jemaat Tuhan. 2, 3. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Ya. Berikutnya 2, 3. Binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurap, semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Dan binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan ke atas mezbah. Apa ada ya hewan bisulen Bapak Ibu Saudara? Yang saya tahu manusia bisulen, hewan bisulen ya. Saya juga baru ngerti, mungkin ada ya. Nah Bapak Ibu Saudara ya, perhatikan 2 ayat ini menjelaskan bahwa korban yang dipersembahkan kepada Tuhan itu adalah korban yang harus sempurna. Ya, katakan bersama-sama sempurna. Enggak boleh ada cacat sedikit pun. Ya, bahkan kurap, bisul, kudis, luka, patah tulang. Makanya tugas imam pada waktu itu ketika umat Tuhan ingin mempersembahkan korban, imam ini harus memeriksa domba itu. Apakah domba ini ada cacat, ada luka atau tidak. Kalau tidak, baru boleh dibawa masuk ke bait suci dan disembelih, dipersembahkan. Dan Tuhan disenangkan, maka umat ini akan mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan blessing, berkat dari Tuhan. Tetapi kalau dombanya cacat Bapak Ibu Saudara ya, kukunya cuil sedikit, ekornya hilang Bapak Ibu Saudara, wah enggak kepake. Apalagi tatu sedikit, jadi waktu bawanya juga harus hati-hati. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara ya. Enggak mudah pada waktu itu. Makanya sampai bangsa Israel ini melalui Yakub dan istrinya namanya siapa itu ya? Ribka. Nah, Ribka. Dia akhirnya membuat sebuah tempat di mana domba-domba ini bisa dijaga sedemikian rupa sehingga akan menjadi domba yang premium, domba yang sempurna. Jadi tempat ini namanya Migdal Eder. Ya, ini adalah kuburannya Ribka, istrinya Yakub yang ya bukan Pak Yakub ya. Kalau Pak Yakub istrinya Bu Foni. Ini Yakub yang di Alkitab. Kemarin saya guyon sama Aristar. Kalau Yakub yang di Alkitab pekerjaannya gembala kata Pak Yakub. Ya, menggembalakan kambing domba. Yakub yang sekarang Pak Yakub kerjaannya properti dan menggembalakan agent. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi Yakub ini saking sayangnya sama istrinya Ribka itu artinya domba betina yang luar biasa cantiknya sempurna. Makanya ketika Ribka meninggal, Ribka dikuburkan dan dikuburnya dibuat sebuah peternakan domba. Makanya di situ disebut menara domba, Migdal Eder. Nah, di situ digunakan oleh orang-orang untuk menaruh domba-domba yang dilahirkan, karena di situ sudah ada orang-orang yang menjaga, merawat dan mengasuh domba-domba itu supaya tidak luka, tidak patah tulang, pertumbuhannya baik. Sehingga ketika domba ini bertumbuh menjadi domba yang siap dipersembahkan, domba ini dipastikan domba yang baik. Makanya kalau imam lihat dombanya dari mana ini, Migdal Eder, udah sempurna, langsung disembelih, aman. Nah Bapak Ibu Saudara, makanya di Migdal Eder itu domba itu ditaruh sedemikian rupa di palungan, lalu begitu lahir itu lalu dibungkus dengan kain lampin supaya domba ini enggak lari kemana-mana, ya tetap aman. Nah makanya ketika Yesus lahir, malaikat bilang kepada gembala-gembala, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin.
Apakah gembala-gembala tanya waktu itu, di manakah tempat itu? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Gembala-gembala langsung ngerti. Kalau ada anak domba yang lahir dibungkus kain lampin dan dibaringkan di atas palungan, itu pasti tempatnya di Migdal Eder. Makanya mereka langsung lari menuju Migdal Eder dan mereka menjumpai Yesus ada di sana. Kenapa? Karena Yesus dipersiapkan untuk menjadi korban yang sempurna di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita lihat kelahiran Yesus tentang nativity, itu benar-benar Yesus ada di lokasi yang namanya Migdal Eder, ya, tempatnya kayak menara tapi sekarang sudah runtuh, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya berdoa sih satu kali kita semua bisa ke Israel. Amin ya. Kita bisa menyaksikan langsung situs-situs peninggalan pada zaman Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi dari gambar kita bisa ngerti. Jadi sekarang tempat itu runtuh, ya, sehingga cahaya itu bisa masuk menerangi tempat itu, Bapak Ibu Saudara, dan sudah tidak dipergunakan lagi. Ya, itu ceritanya. Jadi ada sebuah tempat supaya domba-domba ini sedemikian sempurna, Bapak Ibu Saudara, untuk siap dipersembahkan. Karena Tuhan begitu sempurna, begitu kudus, Dia menuntut persembahan yang sempurna. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara, hal-hal ini disalahgunakan oleh orang-orang pada waktu itu untuk menjual korban-korban, menjual domba-domba di rumah Tuhan. Makanya waktu itu Yesus marah, Bapak Ibu Saudara. Bahkan mereka bisa berkata kalau mereka enggak beli domba di situ atau hewan-hewan di situ enggak layak untuk dipersembahkan. Mereka harus belinya di situ. Jadi ini sudah jadi mafia, Bapak Ibu. Tetapi yang luar biasa di sini, Tuhan menuntut korban yang sempurna. Tetapi Yesus yang adalah anak domba yang sempurna itu, sebelum dipersembahkan, justru dia dirusak, dihancurkan sedemikian rupa, Bapak Ibu Saudara. Pernahkah kita memikirkan hal ini? Kalau Yesus, kalau Tuhan mengharapkan domba yang sedemikian sempurnanya untuk dipersembahkan, gak boleh cacat, gak boleh ada luka, gak boleh bisulan, gak boleh kurapan, tidak boleh ada patah tulang. Tapi Yesus waktu dipersembahkan, dia dirusak, tulangnya sengaja dipatahkan, tubuhnya dihancurkan, sampai tidak ada seorang pun yang menginginkannya pada waktu itu. Alkitab berkata rupanya tidak lagi menyerupai manusia, tulang-tulangnya Yesus itu terekspos semua, Bapak Ibu Saudara, terbuka, nampak semua. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus belum dipersembahkan, dia dihancurkan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Mari kita baca sama-sama ayat-ayat ini. Yesaya 53 ayat yang kedua. 2, 3. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Sama-sama. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bapak Ibu Saudara, ia dihina, dihindari orang. Coba note kata-kata ini ya. Adakah kita mengalami semua ini Bapak Ibu Saudara? Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Saya yakin dan percaya tidak ada satupun di tempat ini yang mengalami seperti ini. Ya. Penuh kesengsaraan, biasa menderita kesakitan, dihina, dihindari orang. Ia sangat dihina, bukan hanya dihina loh Bapak Ibu Saudara, sangat dihina. Sehingga orang menutup muka. Dan bagi banyak orang, ia tidak lagi masuk nominasi hitungan. Kalau ada di tempat ini atau yang sedang menyaksikan tayang ini, kita sedang ada di situasi salah satu yang Alkitab ini katakan. Orang memandang kita, meremehkan kita, tidak memperhitungkan kita. Jangan berkecil hati. Yesus sudah menanggung semuanya di dalam tubuhnya. Amin. Supaya hari ini, kan
di salib itu kan ada yang namanya divine exchange, pertukaran ilahi. Jadi apa yang Yesus alami ini seharusnya kita yang menanggungnya Bapak Ibu. Kita yang mengalaminya. Tapi Yesus ambil semuanya. Makanya dikatakan ia penuh kesengsaraan. Kesengsaraan siapa Bapak Ibu Saudara? Kita manusia. Bahkan jauh sebelum kita dilahirkan, jauh sebelum kita mengalaminya, Yesus sudah mengambilnya semua. Ia biasa menderita kesakitan. Biasa menderita kesakitan. Kesakitan siapa Bapak Ibu Saudara yang ditanggung oleh Yesus? Semua kita. Amin. Ia sangat dihina. Rasa malu siapa yang Yesus tanggung? Kita semua Bapak Ibu Saudara. Sampai setiap orang menutup muka, enggak tegel, enggak tega lihat Yesus waktu digantung di atas kayu salib. Sedemikian kasihnya Tuhan kepada kita. Supaya hari ini bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus dan pekerjaannya yang sudah selesai di atas kayu salib, kita tidak akan dipermalukan lagi. Yang percaya katakan yes. Nah, yes-nya kurang semangat. Yang percaya katakan ayo saingan sama saya, 2, 3. Yang percaya katakan yes. Nah, luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Tidak ada yang dipermalukan lagi di tempat ini. Amin. Tidak ada yang hidupnya biasa menderita kesakitan. Amin Bapak Ibu Saudara. Siti-siti loro, siti-siti loro. Ya. Bapak Ibu, saya pernah di gereja yang lama dulu waktu masih remaja. Semua jemaat sampai apal. Kalau Bapak ini naik ke podium dan bersaksi, kesaksiannya pasti sakit, penyakit. Kemarin saya sakit, hari ini saya sakit. Sekalipun ujung-ujungnya karena sekalipun sakit tetap ke gereja gitu loh Bapak Ibu Saudara. Tapi mesti sakit terus. Angger kesaksian sakit terus Bapak Ibu Saudara. Gak ada yang lain. Nah sampai semua apal. Namanya Pak Kasirin atau siapa itu ya. Dicepu. Ya, entah masih ada atau tidak orangnya, sudah tua itu, umur 70 lebih tapi masih sehat. Tapi kesaksiannya sakit terus, padahal kita lihat sehat Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan sampai ya orang lihat hidup kita bahagia tetapi kita ngomong apa enggak hidup waduh podo ae mbek kowe. Jangan Bapak Ibu Saudara, katakan puji Tuhan. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, Tuhan sebagai gembala kita tidak akan meninggalkan kita. Amin. Gadanya dan tongkatnya akan menghibur kita. Amin. Jadi penghiburannya jangan main PS, penghiburannya jangan kongko-kongko. Penghiburannya adalah mengingat kebaikan Tuhan, mendengar, merenungkan firman. Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah menanggung itu semua supaya kita tidak lagi menanggungnya. Yang dimaksud bukan peristiwanya loh Bapak Ibu Saudara ya. Peristiwanya tidak bisa dihapus dari kita. Tetapi efeknya, dampaknya itu loh. Seharusnya tanpa Yesus ketika kita mengalami hal-hal yang demikian kita mungkin akan terpuruk. Kita akan putus asa, putus pengharapan. Tetapi bersyukur ketika kita percaya Yesus. Setiap masalah-masalah ini dampaknya tidak langsung mengenai kita. Tetapi sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Amin. Ya. Yuk beritahu kiri kananmu katakan tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan, mempermalukan kamu. Kamu selalu sehat, kamu selalu diberkati semua yang baik-baik. Ya, pertukarannya dari kalimat yang kita baca ini beritahu kepada kiri kananmu. Terserah kalimat yang maya. Ayo tepuk kiri kanannya katakan yang baik-baik. Ya. Apa yang kamu rasa? Ayo tepuk, ayo tepuk. Ya. Nah. Kita lanjut. Ayo 2, 3 ayat 4. Tetapi, ayo 2, 3 sama-sama. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Penyakit kitalah yang ditanggungnya Bapak Ibu Saudara. Berikutnya 2, 3. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Amin. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Haleluya. Ini kabar baik. Kita semua sehat. Amin. Ya, setiap kita mengalami
gejala-gejala yang kurang nyaman dalam tubuh kita, katakan, sesungguhnya penyakitku sudah ditanggung oleh Yesus. Kesengsaraanku, penderitaanku sudah dipikul oleh Yesus. Ayat 4 sama-sama dengan suara yang terbaik. 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Haleluya. Yang percaya sudah sembuh dan sehat katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara. Nah inilah Bapak Ibu Saudara, luar biasa dahsyatnya Injil. Dan saya percaya akan ada banyak orang yang datang ke tempat ini, mereka merindukan kabar baik ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus anak domba yang sempurna, mengapa harus dirusak dan dihancurkan sedemikian rupa? Supaya, katakan sekali lagi sama-sama, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Amin. Ini yang membedakan Yesus dengan korban-korban yang lain. Kalau korban yang lain harus sempurna, tidak bercacat, tidak boleh ada luka, tidak boleh kurap dan kudisa, bisulan. Tapi Yesus, tulangnya dipatahkan, dihancurkan. Dia diludahi, kotor, najis senajis-najisnya. Dia dilukai, tubuhnya penuh dengan luka, berdarah-darah. Harusnya dia benar-benar tidak layak untuk menjadi korban persembahan. Dan itu menggambarkan kita semua. Harusnya kita ini tidak masuk hitungan di hadapan Tuhan. Kita semua sudah gagal, sudah rusak. Siapa kita? Kita ini manusia yang terbuat dari debu dan tanah. Amin. Sampai Tuhan mengindahkan kita, memperhitungkan kita. Bapak Ibu Saudara. Dan inilah yang membuat kita semakin mengasihi Dia, semakin suka ke gereja, semakin suka mendengarkan firman, semakin semangat untuk melayani dan mendukung pekerjaan Tuhan. Amin. Bukan supaya diberkati, karena kita tahu kita sudah diberkati jauh lebih daripada melimpah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang berikutnya, menarik sekali ayat ini. Ulangan 33 ayat 19. Bangsa-bangsa akan dipanggil. Wah Bapak Ibu. Mereka datang ke gunung. Di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelian yang benar. Ya Bapak Ibu Saudara. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan sacrifice of righteousness. Persembahan, sembelihan yang benar. Sebab Bapak Ibu Saudara, mereka akan menghisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, ketika kita menikmati Yesus yang adalah korban sembelian yang benar, the sacrifice of righteousness, kita akan menikmati kekayaan, kelimpahan dari segala penjuru. Amin. Yesus adalah korban sembelihan yang benar, the sacrifice of righteousness. Supaya bagi kita, supaya melalui kematiannya, melalui persembahan dirinya, kita semua diberkati. Amin. Dari laut, dari darat, dari udara, dari seluruh penjuru akan mendatangkan berkat bagi kita. Kita adalah orang-orang yang dicintai oleh alam semesta ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, sehingga alam semesta ini akan mendukung Anda, mensupport Anda. Setiap hal yang baik, keberuntungan, ya, kemudahan, itu akan menjadi bagian kita sepanjang umur hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi jemaat perlu sering-sering diajak, ya. Yang percaya katakan amin, supaya sering amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Tadi kan kalimatnya bagus, tetapi mungkin yang amin sedikit atau dalam hati. Nah kita belajar untuk memperkatakan amin, amin. Ya. Nah Bapak Ibu, Yesus menjadi korban yang sempurna bagi kita. Supaya hidup kita sempurna di dalam Dia. Kita sembuh, kita sehat, kita diberkati. Amin. Ada banyak orang menjadi kaya
tapi ujung-ujungnya mereka menjadi sakit-sakitan. Akhirnya kekayaannya yang mereka sulit untuk menikmatinya, akhirnya dipakai untuk beli obat, biaya perawatan penyembuhan, dan lain-lain hal sebagainya. Tetapi bagi kita di dalam Yesus, karena Yesus adalah korban yang sempurna, kita semua diberkati dengan sempurna. Diberkati menjadi kaya, kita menjadi semakin sehat, kuat, sembuh dari segala sakit penyakit, kita bahagia, damai sejahtera selama-lamanya. Amin. Ya. Panjang umur, diberkati dengan kekayaan, ya, dihormati, sejahtera, dan apa Bapak Ibu Saudara ya? 5 berkat hikmat. Nah, 1 Korintus 11 ayat 24. Ini kita masuk firman Bapak Ibu Saudara. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini bicara perjamuan kudus. Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara, dikatakan ia memperoleh pewahyuan tentang perjamuan kudus ini langsung dari Yesus. Harusnya Rasul Paulus bisa tanya kepada murid-murid Tuhan pada waktu itu. Ya, bagaimana sih caranya melakukan perjamuan kudus? Tetapi tidak demikian. Rasul Paulus dikatakan dia terima langsung dari Yesus. Jadi apa yang dia tuliskan ini dia terima langsung dari Yesus. Dia berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada dia. Bapak Ibu ya. Jadi apa yang Paulus tuliskan ini tentang perjamuan kudus ini langsung dari Tuhan. Langsung dari Tuhan. Makanya ini benar adanya. Inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, tubuh Tuhan mendatangkan kesembuhan, kesehatan. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan Tuhan mendatangkan apa Bapak Ibu Saudara? Pengampunan dosa, penyucian dan pengudusan, ya, pembenaran. Nah ini, mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Amin. Ya. Nah ini yang jarang dikhotbahkan, jarang kita mengerti. Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita makan roti dan minum cawan Bapak Ibu Saudara, dikatakan kita sedang memberitakan kematian Tuhan. Katakan bersama-sama kematian Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya ulang ya, ketika kita makan roti dan kita sudah minum cawan ini, Alkitab berkata, kita memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apa yang dimaksud dengan memberitakan kematian Tuhan? Apa yang kita beritakan Bapak Ibu Saudara? Makan roti, minum cawan. Alkitab menyebut kita ini sedang memberitakan. Dalam terjemahan dikatakan memproklamasikan, mendeklarasikan. Sementara Anda makan roti, Anda minum cawan, Anda mendeklarasikan kematian Tuhan. Apa yang kita katakan Bapak Ibu Saudara? Kan gak ada makan roti, minum cawan. Memberitakan kematian Tuhan. Dan kepada siapa kita memberitakan? Nah ini yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, korban, saya katakan di awal tadi, sudah menjadi konsep di perjanjian lama bagi bangsa Israel, bagi siapapun. Yang menggambarkan itu adalah Yesus yang di perjanjian baru dikorbankan bagi manusia untuk penebusan dosa kita. Nah Bapak Ibu, yang menarik adalah di perjanjian lama korban ini juga berguna dalam pertempuran. Katakan bersama-sama dalam pertempuran. Ya. Jadi kalau ada pertempuran, mereka harus mempersembahkan korban dulu. Wah, mempersembahkan korban, lalu Tuhan disenangkan dengan aroma atau persembahan itu, lalu Tuhan akan memberikan kemenangan Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi setiap kali mereka menghadapi peperangan, mereka harus mempersembahkan korban. Makanya Bapak Ibu Saudara, kenapa Saul oleh Tuhan tidak lagi dipilih menjadi raja? Kesalahan Saul adalah ketika Saul mau perang, Saul itu nunggu Samuel. Ya, bukan Samuelnya Pak Peter. Nah, Samuel, Nabi Samuel. Karena biasanya waktu mereka mau tempur,
Samuel ini akan datang, nabi Tuhan ini, lalu akan mempersembahkan korban. Dan ketika korban ini dipersembahkan, Saul memiliki keyakinan bahwa dia pasti memenangkan pertempuran itu. Tidak peduli berapa banyak musuh yang ada di depan mereka, tidak peduli berapa kuat mereka, berapa lengkap senjata mereka, asal ada korban bakaran, mereka yakin mereka pasti menang. Bapak Ibu Saudara, pasti menang. Makanya ketika Saul mau perang, Samuel gak datang-datang, lalu Saul bilang, ambil kok domba, bakar, persembahkan. Saul mempersembahkan korban sendirian. Dan Tuhan gak suka. Bapak Ibu Saudara. Nah 1 Samuel 7 ayat 8 sama. Dikatakan demikian. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, ya, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan. Mereka sedang menghadapi peperangan Bapak Ibu. Allah kita, supaya Tuhan menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Orang Filistin ini adalah musuh terkuat bangsa Israel. Pinternya luar biasa. Strateginya luar biasa. Makanya Filistin Bapak Ibu Saudara, kenapa kita mengenal pertempuran Goliat dan Daud? Itu adalah salah satu strateginya Filistin. Mereka berpikir, ini kalau tempur rame-rame kita mesti kalah. Persenjataan kita lengkap, tapi kalau tempur sama bangsa Israel mesti kalah. Tempurnya kan rame-rame Bapak Ibu Saudara ya. Ratusan ribuan prajurit tempur, mesti kalah. Lalu mereka punya akal. Mereka itu bangsa yang suka rame-rame. Sekarang kita buat tempur 1 lawan 1. Wah Bapak Ibu Saudara. Lalu mereka pilih satu orang yang luar biasa, tingginya, gagahnya, kuatnya. Dikasih perlengkapan perang yang sedemikian komplit sampai yang terlihat terbuka tubuhnya itu cuman dahi wajah ini. Bapak Ibu Saudara. Ya. Kenapa? Karena semua ditutup ya nggak kelihatan. Bisa nabrak-nabrak. Kan dulu pakainya besi. Dulu kalau Pak Hani sudah ada ya mungkin bisa dilas, dipotong, jadi topengnya bisa kelihatan itu. Ya karena belum ada. Nah jadi khusus muka dibuka. Nah jalan Bapak Ibu Saudara. Lalu Goliat ini dikasih mandat. Kamu teriak-teriak tantang bangsa Israel 1 lawan 1. Jangan rame-rame. Nah akhirnya mereka menuai kesuksesan besar. Waktu itu sebelum Daud datang. Daud dengan lantangnya bilang, hai orang Israel, pilih salah satu orang dari antaramu, maju berperang lawan aku. Ya mereka ciut nyalinya, Saul sekalipun Bapak Ibu Saudara, gak berani. Sampai berhari-hari, akhirnya Filistin ngomong, dah sekarang tinggal kuat-kuatan, persediaan makanan mereka atau kita. Mereka sudah hitung semua, mereka senang, ini akhirnya. Ternyata mereka gak berani 1 lawan 1, Bapak Ibu Saudara. Makanya Alkitab berkata kita itu harus hidup gak boleh sendirian. Amin. Kalau sendirian itu bahaya kata orang tua kita. Amin. Ya, coba kasih tahu kiri kanannya, jangan suka sendirian. Ya. Harus berkomunitas, suka kumpul-kumpul, suka komsel. Amin. Karena Tuhan aja menunjukkan dia tidak pernah mengekspresikan dirinya sebagai pribadi tunggal. Dia selalu berkata kita. Dia menunjukkan ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Komunitas. Tuhan kita ini Tuhan yang suka berkomunitas. Karena enggak baik sendirian. Nah ini contohnya. Bangsa Israel ditantang sendirian. Enggak berani Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya ada satu orang yang namanya Daud. Dia tidak masuk dalam hitungan. Amin. Dan Daud ini bukan kita. Ya. Daud melambangkan Yesus bagi kita. Amin. Karena kemenangan Daud mendatangkan kemenangan seluruh bangsa Israel. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita bukan Daud, kita enggak punya keberanian seperti Daud Bapak Ibu Saudara. Daud adalah Yesus. Kita di mana? Di sini. Kita adalah bangsa Israel yang setiap hari ketakutan, yang setiap hari tidak memiliki keberanian. Lihat tantang masalah, takut, lemah, tidak berdaya. Itulah kita. Amin. Dan disitulah kita butuh Yesus sebagai juru selamat kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Gereja ini juga enggak takut. Renovasi, nanti bangun.
Bahkan ini kita Bapak Ibu Saudara sudah doa setiap saat. Apa Bapak Ibu Saudara? Sudah pengen ruko sebelah. Loh Bapak Ibu Saudara. Amin ya Pak Yakub Bu Foni. Ya, amin. Ya. Kita ini nunggu mereka nawarkan rukonya untuk kita. Loh Bapak Ibu Saudara, piye coba? Kok enggak ditawak-tawak ke? Amin. Nah, loh kita punya Tuhan yang besar. Amin jemaat. Kita manusia biasa, manusia lemah. Tanpa Tuhan kita enggak ada hitungan menurut orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat. Siapa kamu, siapa kita Bapak Ibu Saudara? Siapa GPM? Orang lihat, loh ini gereja ya? Loh gitu Bapak Ibu Saudara. Agar datang ke warung makan, tengok-tengok kan kadang gini. Misi mau numpang toilet bisa? Oh bisa, masuk. Begitu masuk selalu kalimatnya apal kita. Ini begitu pintu dibuka cepet gitu. Mereka langsung, loh ini gereja ya? Ya gitu. Karena lihat salib, lihat alat musiknya, selalu gitu. Tapi hari ini nanti Bapak Ibu Saudara, Tuhan kalau sudah mendandani tempat ini, semua orang akan lihat tempat ini menjadi rumah kesukaan banyak orang. Karena di tempat ini ada Injil, berita kabar baik yang memberitahukan kepada banyak orang bahwa Tuhan mengasihi semua orang, semua suku, semua golongan, pintar atau bodoh, kaya atau miskin, kuat atau lemah, yang diperhitungkan atau yang tidak masuk dalam hitungan. Semuanya disayang Tuhan. Amin. Tanpa syarat. Wow. Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel ngomong sama Samuel, Samuel, berserulah sama Tuhan, jangan berhenti-berhenti ya, jangan putus-putus. Ya, untung sekarang jemaat JKI enggak seperti ini, GPM ya. Pak Yakub, Pak Vincent, Pak Didi, terus berdoa, puasa ya, jangan berhenti-berhenti sampai kita ditolong Tuhan. Wah, nah mereka seperti itu, supaya Tuhan menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Mereka ketakutan Bapak Ibu Saudara. Jadi Filistin taunya bangsa Israel ini bangsa yang luar biasa hebatnya. Kalau pertempuran massal. Tapi kenyataannya dibalik mereka tahu, dibalik bangsa Filistin tahu. Orang Israel itu sedemikian takutnya loh menghadapi mereka. Dan kalau bangsa Filistin melihat bangsa Israel kuat, itu ternyata karena Tuhan yang menolong mereka. Amin. Mereka enggak tahu dapurannya bangsa Israel ini. Mereka ketakutan. Mereka cuma bisa berseru sama Tuhan. Apa yang Samuel lakukan Bapak Ibu Saudara? Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusui. Bukankah Yesus di Wahyu, di kitab Wahyu disebut sebagai anak domba Allah. Amin. Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka katakan sama-sama, Tuhan menjawab dia. Sekali lagi lebih keras, Tuhan menjawab dia. Kata dia diganti nama kita masing-masing. 2, 3. Tuhan menjawab Vincent. Ini keren. Saya mau coba sambungkan. Ketika kita makan roti dan minum darah Tuhan, Yesus pernah berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, itu ada di Injil Yohanes pasal 5. Ia ada di dalam aku dan aku ada di dalam dia. Sederhana Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda makan roti dan minum cawan ini, Yesus berkata, ia ada di dalam aku dan aku ada di dalam dia. Yohanes 15 berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan firmanku ada di dalam dia, Yesus berkata, maka mintalah apa saja yang kamu inginkan, kamu pasti menerimanya. Amin. Makanya ketika kita makan roti dan minum anggur, kita tahu apa saja yang kita minta pasti diberikan oleh Tuhan. Amin. Dan ini sambungannya di perjanjian lama. Alkitab meneguhkan Alkitab, ayat-ayat yang lain. Dan ketika korban bakaran itu dipersembahkan kepada Tuhan, lalu Samuel berseru sama Tuhan dan Tuhan menjawabnya. Luar biasa, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, sering-seringlah makan dan minum perjamuan kudus, amin.
Pak, jangan terlalu ekstrim lah. Nanti mendewa-dewakan ini loh Pak. Ya kan? Bapak Ibu Saudara, untuk kita kepada Yesus kita harus ekstrim. Amin. Ya. Kalau untuk pengobatan, biaya perawatan, kita enggak mikir Bapak Ibu Saudara. Yang penting sembuh. Berapapun duitnya yang harus dibayar. Makanya ada BPJS. Apalagi untuk tubuh dan darah Tuhan. Harus ekstrim. Amin. Sesering mungkin Bapak Ibu Saudara. Joseph Rin berkata, kalau ada jemaatnya yang sakit, dia malah menganjurkannya setiap hari sesering mungkin. Ini bukan tentang perjamuan kudusnya, tetapi bagaimana ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita memberitakan kematian Tuhan. Amin. Dan apa yang dimaksud dengan berita kematian Tuhan? Perhatikan, ketika Samuel mempersembahkan korban, Tuhan menjawab Samuel, perhatikan. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Sementara Samuel mempersembahkan korban, majulah orang Filistin itu berperang melawan orang Israel. Nah perhatikan, tetapi pada hari itu, sama-sama katakan kalimat ini 2-3, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, makna memberitakan kematian Tuhan itu adalah ketika kita memberitakan kematian Tuhan, kita itu seperti sedang mempersembahkan korban bakaran. Dan ketika kita mempersembahkan korban bakaran, kita tahu kemenangan pasti menjadi bagian kita. Amin. Kematian Tuhan menggambarkan korban yang dipersembahkan di hadapan para lawan-lawan kita. Amin. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Amin, jemaat. Sementara Anda menghadapi peperangan, makanlah tubuh dan darah Tuhan. Ketika Anda makan tubuh dan darah Tuhan, minum darah Tuhan, Anda memberitakan kematian Tuhan. Anda mendeklarasikan kemenangan Anda. Amin. Amin, jemaat Tuhan. Jadi ketika Anda menghadapi hal-hal yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang sulit di luar kemampuan kita, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita lakukan bukan mikir lebih keras, bukan mikir lebih banyak, bukan ngatur strategi lebih baik lagi. Duduk, dengarkan firman, makan roti dan minum perjamuan. Amin. Karena setiap kali Anda makan roti dan minum cawan, Anda memberitakan kematian Tuhan. Sampai Dia datang, Anda mendeklarasikan kemenangan Anda. Sampai Dia datang, kita tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, stok perjamuan kudus. Kalau Anda gak bisa anggur seperti ini, Anda bisa beli sirup anggur. Roti tawar dipotong kotak-kotak, simpan di toples. Setiap saat Anda minum, Anda makan. Kalau Anda sedang sakit, Anda harus lebih sering melakukannya. Dan setiap kali Anda mengangkat roti, bersyukurlah atas tubuhnya yang telah dipecahkan, dihancurkan, mendatangkan kesembuhan. Amin. Setiap kali Anda mengangkat cawan dan minum anggur, Anda katakan terima kasih untuk pengampunan dosa. Setiap Anda makan roti dan minum anggur, Anda memberitakan kemenangan Anda. Anda mendeklarasikan kemenangan Anda. Amin. Bapak Ibu Saudara, dikatakan demikian. Nah, kepada siapa kita memberitakan ini? Perhatikan, Kolose 2 ayat 15. 2-3 kita baca sama-sama ayat terakhir ini. Saya minta tolong pemusik bisa maju ke depan. 2-3. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi kemenangan Yesus telah melucuti setiap musuh-musuh kita. Bapak Ibu, mungkin kabelnya kali ya di belakang, digoyang-goyang sedikit. Nah, Dia melucuti Bapak Ibu Saudara, kemenangan Yesus itu mengalahkan setiap penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa jahat Bapak Ibu. Ya. Nah,
Mari kalimat terakhir kita baca sama-sama. Kalimat ini kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan? 2, 3. Ketika kita dikelilingi musuh, ketika kita ada di dalam situasi yang paling sulit, yang paling gelap dalam hidup kita, ambil roti, ambil anggur, lakukan perjamuan kudus, beritakan kematian Tuhan. Ingat apa yang anaknya sudah lakukan untuk kita. Maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar. Tuhan akan berperang ganti kita. Sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu sering-seringlah makan roti dan minum dari cawan ini. Amin. Karena setiap kali Anda makan roti, Anda minum cawan ini, Anda sedang memberitakan kematian Tuhan. Apa artinya? Anda sedang mendeklarasikan, menyatakan bahwa Anda adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Mari kita berikan sorak-sorai. Mari kita berdiri sama-sama. Saya ingin kita menyanyi satu lagu sukacita, lebih daripada pemenang. Mari kita kasih tos kiri kanan, katakan kamu lebih dari pemenang. Ayo kasih tos muka belakang, kiri kanan katakan senyum dan bersukacita. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita bersorak-sorai karena kita adalah umat lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa. Haleluya. Karena Yesus di pihak kita. Siapa? Katakan bersama-sama. Tidak ada dari pemenang. Sekali lagi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa. Amin. Karena Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Yes, kita lebih dari pemenang. Yang bersuka cita katakan haleluya. Mari lambaikan tanganmu, angkat tanganmu. Sebab kita telah menang. Amin. Segala raja. Haleluya. Amin. Bangkitlah gerejanya semua. Kita lebih dari pemenang. Lebih daripada pemenang. Itulah panggilan Tuhan, itulah takdir kita. Karena Yesus telah menjaminnya untuk kita semua. Yang percaya katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Dan Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Mari semua angkat tangannya, katakan bersama-sama. Haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus Raja. Amin. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah. Kita lebih dari pemenang. Mari yang percaya katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus segala raja. Haleluya. Bangkitlah. Yang percaya katakan kita lebih dari katakan kamu lebih dari katakan kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang telah mati untuk kami, menjadi korban persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dengan segala luka yang ada di tubuhmu, dengan tubuh yang hancur,
hanya supaya firman Tuhan itu bisa digenapi untuk kami. Karena Yesus tidak butuh disembuhkan, Yesus tidak butuh kesembuhan, karena Yesus tidak pernah sakit. Tapi Yesus harus dijadikan sakit, Yesus harus dihancurkan supaya kami menerima kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur untuk karya salib Kristus di atas kayu salib. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah Tuhan yang telah diberikan bagi kami. Tuhan Yesus, Roh Kudus, bekerjalah dalam hidup kami semua umat-umat-Mu di GPM. Ingatkan kami setiap saat untuk kami suka perjamuan kudus. Ingatkan kami karena Roh Kudus mengingatkan kami akan kebenaran. Roh Kudus ingatkan semua kami. Setiap saat sesering mungkin Engkau adalah reminder kami. Roh Kudus ingatkan untuk kami suka perjamuan kudus. Karena setiap kali jemaat-Mu melakukan perjamuan kudus, setiap kali itulah kami percaya kemenangan terjadi bagi setiap umat-umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Dan kami tahu perjamuan kudus itu disebut sebagai the last supper, perjamuan makan malam. Malam di mana bangsa Israel ketakutan sebab malaikat maut akan mengelilingi setiap rumah di Mesir untuk mencabut setiap nyawa anak-anak sulung. Dan bangsa Israel pada waktu itu, malam itu mereka begitu ketakutan, sangat-sangat ketakutan. Sekalipun mereka telah menorehkan lambang darah, lambang salib di atas pintu rumah mereka. Tetapi bersyukur malam itu menjadi malam pesta sukacita, karena tidak ada satupun anak sulung dari bangsa Israel yang mati. Malaikat maut itu melewati rumah bangsa Israel, karena pada malam itu mereka melakukan perjamuan kudus. Dan bagi kami semua, perjamuan kudus menandakan malam di mana kami mungkin sering ketakutan, tertekan, banyak pikiran. Seringkali orang mengalami susah tidur, insomnia, karena gelisah, karena tidak nyaman, karena banyaknya tekanan dan pikiran. Tapi biarlah hari ini, kalau ada yang sedang menyaksikan tayangan ini atau yang ada di tempat ini mengalami susah tidur atau insomnia, lakukan perjamuan kudus. Sementara kita makan dan minum roti dan anggur, kita memberitakan kematian Tuhan. Kemenangan terjadi, kita pasti bisa tidur nyenyak. Dan kita akan lihat setiap hari perbuatan tangan Tuhan yang ajaib menyertai kita, memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes. Haleluya. Amin. Hari yang penuh kemenangan. Terima kasih. Bersama-sama semua jemaat katakan, terima kasih Yesusku, buat anugerah-Mu. Benar Tuhan, kami hidup hanya oleh anugerah-Mu Tuhan. Sebab hari kami telah melewati malam-malam yang menakutkan, dan setiap hari yang baru adalah hari yang penuh rasa syukur bagi. Sekali lagi bersama-sama kita bersuka cita untuk hari yang baru. Setelah kita melewati malam-malam yang menakutkan, kita bisa bersuka cita hari ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Setiap hari adalah anugerah bagi kita. Amin.
Amin. Tuhan adakan syukur bagimu buat hari ini. Buat hari ini Tuhan adakan. Amin. Yes. Syukur bagimu. Sekali lagi bersama-sama katakan. Buat hari ini. Amin. Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang istimewa. Setiap minggu adalah minggu yang istimewa, karena kami tahu kami menikmati firman Kristus yang sehat, yang mengenyangkan, yang membuat kami semakin sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk anak Evel Liberty yang ada di Pati. Kami percaya Tuhan adalah kesembuhan bagi mereka. Evel sudah sembuh, sehat. Liberty adiknya juga sudah sembuh dan sehat. Kami juga berdoa bagi semua jemaat yang sedang sakit, yang kurang sehat. Kami percaya Tuhan, mereka akan melakukan perjamuan kudus, mereka akan memecahkan roti dan minum anggur. Dan kami percaya kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi. Semua jemaat memiliki tubuh yang sehat, kuat, imun yang bagus, setiap vitamin-vitamin dengan kadar yang normal, sehingga semua jemaat sehat, kuat, diberkati, sukacita, dan menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaatmu yang berulang tahun persis pada hari ini, juga untuk anak kami Sarah, dan juga semua yang mungkin tidak terdaftar, bahkan yang mungkin menyaksikan ini yang ulang tahun pada hari ini Minggu tanggal 18. Kami berdoa biarlah berkat-Mu turun untuk Sarah dan semua jemaat yang berulang tahun hari ini. Kami percaya umur panjang, kekayaan, kehormatan, bahagia, damai sejahtera selama-lamanya menyertai dan mengikuti kehidupan mereka sepanjang umur hidup mereka. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa bersama-sama bersepakat untuk pengerjaan renovasi gereja kami JKI Puri Marina. Kami percaya tangan Tuhan yang sudah memulai pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tangan Tuhan yang sudah memberikan gedung ini untuk kami. Kami percaya tangan Tuhan juga yang sama yang telah memulai segala pekerjaan yang baik di antara kami, yaitu merenovasi gereja ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang memulai, tangan Tuhan yang menyediakan, tangan Tuhan yang mengadakannya, tangan Tuhan juga lah yang menyelesaikannya dengan sempurna. Terima kasih Yesus. Dan sekarang semua jemaat yang diberkati, yang penuh sukacita, yang sehat, umurnya panjang, mari dengan tersenyum, percaya diri, angkat tanganmu. Terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Berkat Mazmur 91 senantiasa dalam hidupmu. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan, dimakmurkan, supaya oleh hidupmu semua orang diberkati. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Dia memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal dan pikiran. Biarlah kiranya memelihara hati dan jiwamu sampai selama-lamanya dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang telah diutus oleh Tuhan Yesus tinggal dalam hidupmu, memeteraikan kita, menolong, menyertai dan menghibur kita. Mulai sekarang sampai Maranatha, semua kita dijemput oleh Tuhan pada kedatangannya yang kedua kali di atas awan-awan yang permai. Semua yang diberkati Tuhan, semua yang sehat, umurnya panjang, awet muda, sukses dan berhasil, semua yang baik menikmati, katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Shalom untuk kita semua, Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara, sampai jumpa di ibadah minggu depan dengan firman yang lebih dahsyat bersama hambanya Bapak Pendeta Yakub. Dan kita juga doakan ulang tahun gereja kita tanggal 2 Juli ya, 2 minggu lagi kita akan merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-19 tahun. Tuhan memberkati.